Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, panjang umur serta dimudahkan segala urusan. Amin. Bapak Ibu, terkait dengan hiruk pikuknya ya pendaftaran menjelang pendaftaran P3K di tahun 2024, tentu ini ada sebuah harapan di mana teman-teman honorer bisa diangkat menjadi P3K tuntas ya tahun ini. Tetapi Bapak Ibu, berdasarkan hasil verifikasi data tentu masih banyak teman-teman yang belum terdata di BKN, dan itu bisa dipastikan beberapa teman-teman, malah banyak teman-teman yang mungkin tidak bisa diangkat di tahun ini ya, tahun 2024. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak diangkat P3K di tahun 2024? Nah, admin sampaikan nanti ini ada informasi, ada berita, ada penjelasan dari Menpan RB Bapak Ibu. Silakan untuk itu nanti disimak informasinya sampai selesai. Ayobandung.com, kelanjutan nasib tenaga honorer yang tidak lulus P3K di 2024 nih akhirnya dijawab oleh Kemenpan RB Bapak Ibu, di mana sebelumnya Kemenpan RB mencatat ada lebih dari 1,7 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K di 2024. Kemenpan RB pun menyiapkan strategi untuk mengakomodasi tenaga honorer menjadi P3K di 2024. Nah, kita tahu Bapak Ibu ada jutaan honorer yang tidak tercatat di BKN, dan itu bisa dipastikan akan tertunda pengangkatannya. Nah, lalu strategi apa yang akan disampaikan, yang akan diberikan, yang akan ditawarkan kepada teman-teman honorer oleh Kemenpan RB dalam hal ini pemerintah terkait dengan adanya penundaan pengangkatan begitu, atau tidak akan diangkat tahun ini ya, tahun 2024 ini. Apakah ada solusi atau strategi apa yang akan diberikan ya oleh kementerian? Nah, pasalnya Bapak Ibu, penataan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini kan merupakan amanat, betul ya. Amanat Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2023 ini tentang ASN. Di pasal 66 memang disebutkan di sini Bapak Ibu bahwa penataan tenaga honorer ini harus selesai paling lambat memang bulan Desember 2024. Tapi kan tidak semudah itu. Ternyata masih banyak teman-teman yang belum diverifikasi dan validasi, ataupun mereka memang bukan bodong ya, ada hadir begitu tetapi belum terverifikasi, belum terdata. Nah, itu masalahnya. Mau diapakan? Bagaimana nasib ke depan begitu ya Bapak Ibu, teman-teman yang memang belum terverpal ya datanya. Nah, Bapak Ibu, muncul kekhawatiran memang dari kalangan tenaga honorer terkait rencana pemerintah tersebut Bapak Ibu, karena para tenaga honorer khawatir tidak lulus seleksi sehingga batal diangkat menjadi P3K 2024 dan masa depannya terancam. Karena memang pemerintah rencananya Bapak Ibu masih menggunakan tes, ternyata ya. Pemerintah berupaya mengakomodasi tenaga honorer menjadi P3K melalui tes. Jadi masih tetap menggunakan tes. Nah, terkait hal itu pemerintah sudah punya solusi untuk menjawab kekhawatiran tenaga honorer. Nah, pemerintah melalui Kemenpan RB menegaskan bahwa tidak akan ada tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2024 tanpa tes. Jadi semuanya harus lewat tes. Kesimpulannya begitu Bapak Ibu. Baik yang terdata maupun yang tidak gitu, yang umum maupun yang prioritas, ini semua akan melalui tes ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, rekrutmen P3K 2024 untuk tenaga honorer tidak akan menggunakan passing grade atau nilai ambang batas sebagai penentu kelulusan gitu ya. Jadi pelamar seleksi P3K 2024 dinyatakan lulus apabila memiliki peringkat terbaik. Nah, apabila pelamar tersebut tidak mendapatkan peringkat terbaik dalam P3K 2024 ini, maka akan diusulkan menjadi P3K part time atau paruh waktu. Itu Bapak Ibu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ketika teman-teman honorer ini tidak lulus, maka tawarannya atau diusulkannya untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, hal itu disampaikan oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Subagja dalam sosialisasi kebijakan pengadaan P3K yang digelar tanggal 23 Agustus kemarin. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN
pada database PKN ini sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik namun belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya mau bagaimana lagi, ya kebijakannya seperti itu, ya tentu ya harus kita ikuti Bapak Ibu. Nah, apabila pelamar melanggar ketentuan ini, katanya di sini ya Bapak Ibu, jadi selain pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas, betul ya, kependudukan yang berbeda. Kemudian pelamar juga hanya bisa mendapat satu formasi jabatan pada satu instansi, jadi nggak boleh double-double. Nah, apabila ditemukan double-double dan ini merupakan pelanggaran, maka akan dianggap gugur ya, dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Oke Bapak Ibu, itu saja ya informasi terkait tadi bagaimana nasib teman-teman honorer yang belum diangkat, yang belum bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Maka tawarannya tadi diusulkan untuk menjadi tenaga paruh waktu ya, gitu Bapak Ibu. Ya, itu saja mungkin informasi yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.